Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan tentang Asy'ariyah. Kemudian mereka membuat kaedah baru, yaitu kelompok Asy'ariyah. Wa amma nususul wahyi indahum famadaruha 'ala dhanni wat takhris. Taduru baina. Jadi adapun nas-nas wahyu, yaitu Al-Qur'an, kemudian plus hadis sahih, itu harus bermuamalah dengan dhan. Ya, dhan itu kemungkinan, ya, kemungkinan atau prasangkaan. Ya, dhanniya as-subut faturaddu wa yuqaddamul ma'qul 'alaiha. Jadi nas itu mungkin hanya dhanniya as-subut, ya. Dhanniya as-subut itu berarti hanya perkiraan yang enggak pasti. Jadi akhirnya mereka menggunakan akal, ya, untuk menafsirkannya. Wa baina dhanniya ad-dalalah, dan yang kedua yaitu dhanniya ad-dalalah. Fa yuharrifuna an mawadhi'ha. Kalau itu misalnya sekiranya mungkin ya terjadi, maka mereka merubah maknanya. Ya, merubah maknanya dan mereka mengatakan itu sebagai majas, ya, atau khayalan-khayalan akal mereka. Ya. Jadi seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Oh, di dalam Al-Qur'an sudah tertulis istawa, tidak ada kata istaula. Jadi mereka tidak mungkin. Berarti Allah itu mirip dengan makhluknya gitu. Akhirnya mereka tidak pas ini. Akhirnya kita ganti dengan istaula, ya. Padahal tidak ada seperti itu. Itu permainan akal-akalan mereka. Fal farqu wadhih baina likulli mutajarridin mu'azzamin likitabillah was sunnati as-sahabah. Jadi was-sahabah, ya, was-sunnah was-sahabah. Jadi orang-orang ngerti bahwa Asy'ariyah itu menggunakan kaedah ini yang rusak. Padahal di dalam kitab itu jelas makna zahir, jelas, dan maknanya secara hakikat. Ya. Wal Asy'ariyah yuqarrirun fi jami' kutubihim anna hunaka madhhaban lis-salaf wa madhhaban lil-khalaf. Semua kelompok Asy'ariyah itu mengakui bahwa madhab itu ada dua, madhab salaf dan madhab khalaf. Mereka mengikuti madhab khalaf, bukan mengikuti madhab salaf. Dalam menggunakan dalil itu tadi, ya, dhanniya tsubut dan dhanniya ad-dalalah. Wa hadza dalilul iqrar bil farq. Jadi ini membuktikan bahwa mereka, ya, kita menyelisihi salaf. Tsumma wa bila haya, dan tanpa malu, yuqarrirun anna madhabis salaf aslam wa madhabul khalafi a'lam wa ahkam. Kemudian mereka dengan bangganya tanpa rasa malu mengatakan bahwa madhabus salaf aslam, lebih selamat, sedangkan madhabnya khalaf itu a'lam wa ahkam, lebih ngerti dan lebih bisa menghukumi. Ini jelas klaim yang keliru. Wa hadza ta'kid wa im'an fi taqrir al-farq wal ikhtilaf. Berarti mereka mengakui bahwa saya memang senang dengan perbedaan ini. Lakin al-ajab al-ujab annahum ba'da hadza kullihi yaqulun wa yaz'amun anna al-asy'ariyah hum ahlus sunnah wal jamaah. Setelah mereka membuat kaedah ini, mereka dengan tanpa malunya mengatakan bahwa kita ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadhil kalimah min akdzab ma yakun nutqan wa madlunan. Beliau berkata, perkataan ini adalah perkataan yang paling dusta secara pernyataan dan secara pendalilan. Tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Kaifa takun a'lam wa ahkam wa tilka aslam? La yujad salamatun biduni ilmin wa hikmah abadan, ya. Jadi tidak ada keselamatan, ya, tanpa mengetahui ilmu yang benar dan hukum yang benar. Falladzi la yadri an tariq, mereka yang tidak ngerti tentang tariqat yang benar, la yaslam, mereka tidak akan selamat. Li'annahu laisa ma'ahu ilm, karena tidak memiliki ilmu. Lau kana ma'ahu ilm wa hikmah la salima fala salama illa bi'ilm.
Jadi tidak ada keselamatan tanpa ilmu dan hikmat. Ya, idza qulta inna tariqah as-salaf aslam, jika kamu berkata bahwa tariqah as-salaf itu aslam, lazima an taqul hiya a'lam wa ahkam. Harusnya kamu bilang tariqah as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ya, lebih hikmat, lebih berilmu dan lebih selamat. Bukan dibalik atau dipecah. Illa lakunta mutanaqidan. Kalau kamu tidak berkata seperti ini, berarti kamu orang yang mutanaqid, yang menggunakan standar ganda. Idzan fal ibarah as-sahihah, adapun ibarat yang sahih, tariqah as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Jadi jalan salaf itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih digunakan sebagai sumber hukum. Ini di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Halaman 95. Nanti bisa dicek. Wa mimma jaa fi taqrir al-asy'ariyah li hadhihi al-maqula, dan keterangan yang disampaikan oleh para asy'ariyah itu, ya, atas perkataan pernyataan yang rusak, fasid, maqalahul Baijuri. Jadi Al-Baijuri berkata di dalam Hasyiyah Manzumah Jauharut Tauhid, Jauharah At-Tauhid, inda qaulin nazim, yaitu ketika orang yang menazamkan ini, ya, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwiluhu, maksudnya setiap nas-nas yang membuatmu berkhayal bahwa itu tasbih, ya, awwiluhu, ya, awilhu takwil lah, bertakwil lah, maksudnya harif, ya, rubahlah, au fawwid. Fawwid itu serahkan maknanya, warum tanziha, sehingga kamu menjadi orang yang munazzih, yaitu melepaskan Allah, menjauhkan Allah dari sifat yang mirip atau sama dengan makhluknya. Jadi waqala al-Baijuri fi hasyiyatihi, jadi Al-Baijuri berkata di dalam hasyiyahnya, awilhu ay ihmilhu ala khilaf zahiri ma'a bayan al-ma'na al-murad. Jadi itu tadi, ya, jadi rubahlah, ya, maknanya, ya, secara yang makna zahirnya itu harusnya begitu tapi dirubah, ya. Awilhu fal murad awilhu ta'wilan tafsilian bi an yakuna fi bayan al-ma'na al-murad kama huwa madhhabul khalaf wa hum man kanu ba'da 500 wa qila ba'da al-qurun ats-tsalatsa. Jadi jelas Baijuri bilang bahwa mereka takwil lah dengan takwil versi generasi keempat atau generasi kelima, bukan 3 generasi terbaik, karena 3 generasi terbaik tidak kenal semacam ini. Wa qawluhu aw fawwid ay ba'da at-ta'wil al-ijmali alladhi huwa sarful lafzi an zahirih, yaitu takwil tafwid, ya, secara ijmal, sarful lafz an zahiri, fa ba'da hadha at-ta'wil fawwid al-murad minan nas. Kalau tidak bisa takwil, maka gunakan tafwid, ya. Al-murad minan nas al-mawhim ilaihi ta'ala ala tariqah salaf wa hum man kanu qabla 500 wa qila al-qurun ats-tsalatsa as-sahaba wa tabi'un wa atba' at-tabi'in. Kemudian dia berkata bahwa takwil itu metodenya generasi keempat dan kelima, sedangkan tafwid metode ini dipakai untuk generasi sahabat dan para tabi'ut tabi'in, ya. Wa tariqah al-khalaf ahkam lima fiha min mazid al-idah wal rad ala al-khusum wa hiya al-arjah wa lidzalika qaddamaha al-musannif. Jadi perlu kalian ketahui bahwa tafwid versi salaf dengan tafwid versi khalaf itu juga ada perbedaannya. Itu juga perbedaan. Namun beliau di sini menjelaskan bahwa tafwid Al-Baijuri ini bilang tafwid yang metode salaf, bukan tafwid yang metode khalaf, karena
Khalaf itu mereka menggunakan tafwid model lain, ya. Nah, wa tariqa al-khalaf a'lam wa ahkam. Jadi ini juga melanggar, ya. Melanggar kaidahnya sendiri, ya. Al-Baijuri. Siapa Al-Baijuri? Wa Burhanuddin Ibrahim bin Ahmad. Jadi nazom ini disampaikan oleh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Asy'ari, meninggal tahun 1041 Hijriah, ya. Jadi untuk mengetahui orang yang menazomkan ini, ya, yang menazomkan ini tadi, bukan Al-Baijuri, ya. Jadi Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani, ya. Dijelaskan litawassu' fi ma'rifah ma fi hadzal nazam min mukhalafat li aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengetahui nazam ini yang disampaikan oleh Al-Laqani, bisa merujuk ke kitab Aqidah Al-Asy'ariyah Dirasah Naqdiyah Limanzumah Jawharut Tauhid li Hasan Ar-Radi'an. Ya, nanti insyaallah lain waktu kita bahas, ya, tentang nazam ini. Wa tariqatus salaf aslam lima fiha min as-salama min ta'yin ma'na qad yakun fiha muradin lahu. Wa dharu mimma qararnahu ittifaqus salaf wal khalaf ala at-ta'wil al-ijmali li'annahum yusarrifuna al-muhimu an zahiri al-muhal alaihi ta'ala. Intaha kalamu. Wa hakadha wa bila haya wa la khajal. Jadi mereka tanpa rasa malu menyatakan pernyataan ini. Yurajjihun madhahabuhum al-kalami al-falsafi ala madhab khairil qurun wa madhabi al-jama'ah was sahabah. Wa hakadha yukadzibun ala sahabah sallallahu alaihi radhiyallahu anhum bi annahum ahlut ta'wil al-ijmali. Jadi mereka mengklaim bahwa para sahabat itu mereka main takwil, ya, merubah makna atas dasar itu adalah majas dan bukan makna hakikat. Bi makna annahum la yuqarrirun. Ai makna li ayat sifat allati wasafuha bi anna tuhimut tashbih. Jadi itu menyebabkan sebagai tasbih. Berarti para sahabat gak ngerti maknanya, jadi harus ditakwil. Bi anna fiha tashbihan lil khaliq bil makhluq wa taftaqiru ila tanzih al bari wa ka'annahum a'lamu billah bima yaliqu bihi min nafsihi azza wa jal. Jadi mereka orang yang berkecimpung di dunia ilmu kalam dan filsafat, itu rata-rata mereka suka mendebat. Dan rata-rata sifat mereka itu mutakabbir, tinggi hati mereka itu. Ya. Rata-rata aku kalau menemui orang, rata-rata kalau saya menemui orang-orang yang asy'ariyahnya itu kolot, itu rata-rata mereka itu mutakabbir, ya, tinggi hati, ya. Jadi kalau dijak ngomong mereka wah sangat hebat dalam mendebat dan sangat yakin dengan cara bernalar. Ya, beda dengan asy'ariyah yang masih umum, yang mereka tidak begitu menekuni ilmu semacam ini, mereka ya biasa-biasa aja. Ya, kalau ditunjukkan dalil ya mereka terima, mereka tidak berani mendebat. Ya. Insya Allah lanjut ke part berikutnya.